Oke teman-teman, ya ini saya kembali nyalakan kamera karena saya di sini sudah menemukan orangnya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di depan sana, ada gadis yang sedang berdiri, entah sedang ritual, entah sedang ngapain, saya juga belum tahu pasti teman-teman ya, karena kita juga sama-sama ini sedang melihat dari jarak yang agak jauh. Jadi ini ya teman-teman ya, tadi kan saya belum bercerita ya. Jadi yang dimaksud oleh orang-orang sini itu, gadis ini sebenarnya sudah pernah menikah dan sudah pernah mempunyai anak. Namun gadis ini tidak mengakui bahwa dirinya sudah pernah menikah dan sudah punya anak teman-teman. Jadi sebenarnya statusnya ini janda teman-teman ya, janda muda. Kalau umurnya itu kurang lebih ya baru sekitar 20 tahunan teman-teman. Jadi semenjak dia cerai dengan suaminya, dia itu selalu bersikap aneh. Dia kadang-kadang kalau di rumah itu pakaiannya itu sangat seksi-seksi. Bahkan pernah ada yang ngomong kalau dia sedang di rumah itu malah kadang-kadang nggak pakai baju sama sekali. Karena saya pernah diceritain juga ketika saudara teman teman dari saudara saya itu berkunjung ke rumahnya wanita ini untuk kepentingan. Nah, ketika dodok-dodok atau ketok pintu, assalamualaikum, terus dibuka, itu dia nggak pakai baju teman-teman. Karena yang paling penting ini teman-teman, saya mau cerita. Jadi wanita ini sebenarnya kalau dibilang itu ya haus seks teman-teman. Karena dia mau melakukan hubungan badan dengan siapa saja, yang penting laki-laki. Bahkan pernah digosipkan juga ini perempuan dulu pernah berbuat zolim dengan kakek-kakek teman-teman. Nah, makanya itu dia saya bilang tadi bahwa sepertinya wanita itu ya haus seks. Makanya dia kadang-kadang di rumah mungkin melakukan hal-hal yang sensitif lah, intinya melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya puas. Nah, makanya dia jarang memakai baju ketika di rumah. Kalaupun pakai baju, pakaiannya selalu seksi. Makanya di setiap ada yang datang, dia itu siap melayani. Nah, jadi tugas saya di sini hanya ingin memastikan kalau sedang di luar rumah atau di pekarangan seperti ini, itu apa yang akan dia lakukan teman-teman. Saya curiga wanita ini jangan-jangan kalau di luar rumah dia itu melakukan hubungan badan dengan jin. Ya mungkin karena merasa di rumah tidak ada laki-laki yang bisa diajak berhubungan, makanya dia lari ke pekarangan untuk mencari pelampiasan dengan jin atau apa mungkin. Tapi ya teman-teman ya, ini kan kita juga sedang mencari bukti. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, ini teman-teman mungkin yang mendengar cerita ini antara percaya dan tidak percaya. Bahkan saya saja yang bercerita terus terang ya antara percaya dan tidak percaya bahwa adanya cerita itu. Namun ya kembali lagi bahwa kalau memang belum ada bukti yang nyata itu ya tidak bisa kita mengatakan seperti ini. Makanya di sini saya ingin membuktikan langsung
Karena kalau saya membuktikannya di rumah itu saya nggak mau teman-teman ya, karena yang satu saya nggak dapat izin dari istri, terus yang kedua otomatis karena sudah digosipkan oleh warga ya, jadi setiap ada laki-laki yang datang ke rumahnya dia itu dianggap ya laki-laki itu pasti melakukan hubungan badan dengan wanita ini, karena wanita ini sudah terkenal seperti itu. Jadi kalau saya sampai mendatangi rumahnya dia nanti digosipkan warga ya, wah Mbak Wongso juga makan perempuan itu kemarin. Makanya saya nggak berani. Makanya juga nggak diizinin sama istri teman-teman. Nah terus saya membuktikannya di tempat seperti ini saja, karena kebetulan saya mendengar informasi tadi ada yang melihat wanita ini sedang pergi ke sini. Ya saya coba cari dan alhamdulillah ketemu teman-teman. Aduh. Nah. Tuh teman-teman. Sebenarnya wajahnya juga menurut saya, kalau wajah ya, bicara wajah ya sangat cantik teman-teman. Memang kalau di kampung sini ya dia termasuk orang yang sangat cantik, mungkin ya orang nomor satu yang paling cantik. Tapi kalau bicara hatinya ya beda lagi cerita teman-teman. Saya penasaran banget ini, tapi itu ada motor lewat lagi, makanya saya akan coba tungguin sampai dia benar-benar selesai teman-teman. Yang saya takutkan kalau saya sudahi, saya pulang, nanti saya pulang ada yang datang. Tapi kalau kita bicara dari segi pakaiannya itu seperti ada niatan kayak ritual ya, memanggil jin. Tapi ya kembali lagi kita nggak tahu, walau alam. Makanya kita tunggu saja sampai benar-benar terbukti teman-teman ya. Dan lagi-lagi beribu-ribu maaf saya ucapkan kepada teman-teman jika saya membuat video ini. Mungkin video ini bisa dikatakan sebagian orang menyesatkan, bisa dikatakan sebagian orang tidak mendidik. Ya nggak apa-apa, yang namanya tontonan ya memang kadang-kadang ada yang mendidik, ada yang tidak mendidik. Yang jelas saya membuat video ini dengan tujuan ya untuk memberi gambaran kepada kalian semua, agar seumpamanya teman-teman juga di luar sana ada yang mengalami kejadian yang sama ya, bisa berhenti dengan melihat video ini. Karena saya yakin perbuatan yang tidak baik itu ya pasti akan mendapatkan akibat yang tidak baik teman-teman. Nah, jadi mungkin ini saya akan tetap tungguin di sini teman-teman ya, sampai benar-benar ada sosok yang muncul. Nanti kalau nggak ada sosok yang muncul atau nggak ada orang yang datang ya mau nggak mau ya saya ke sana. Ini kelamaan nggak teman-teman jika kita ngeliatin begini terus. Kalau nggak ini saya matikan dulu aja teman-teman. Oke teman-teman ya, jadi ini setelah beberapa menit ini kemungkinan ya saya curiga teman-teman ya, bahwa dia itu sebenarnya sudah tahu ada saya di sini. Hanya saja dia nggak mau nengok ke belakang sini teman-teman ya, karena nggak tahu alasannya apa. Makanya ini saya akan coba mendekat ke sana saja. Saya akan coba ajak ngobrol.
cantik banget teman-teman. Gimana ngapain kan nih? Hah? Oh, no, jangan jantung dikit. Oh ya, Mbak, yang ini bisa sedih lagi. Aduh, teman-teman ya. Aduh, dari belakang saja lah, biar nanti nggak ngeblur-ngeblurin. Ini nanti suaranya mungkin nggak kedengaran, kecil banget. Mbak, ngapain kene? Hah? Oh. Anu ngerti sekang kae tanggane. Jare jenengan mari ngene. Nyumuk ndeleng nari kaket mau ning kana. Wis ngerti. Lah ngapa nek wis ngerti meneng bae ora nyapa aku. Oh iya Mbak Nyong. Jenengan kenal Nyong ora sih Mbak? Jenengan kenal Nyong? Kenal? Siapa? Iya, kayak be lagi gawe kayak. Lagi gawe video. Ora apa-apa ya Mbak? Ora ini ora ketona iki tenang bae. Mbak, anu ngobrol-ngobrol lihat ora tentang uripe jenengan. Boleh. Nah, Mbak, jadi begini, Mbak. Tadi kan saya udah cerita banyak itu di video tentang kehidupan, Mbak. Cuman kan itu hanya kata orang, menurut orang. Saya belum pernah mendengar langsung dari Mbak. Saya takutnya kalau saya cerita banyak-banyak nanti salah. Makanya saya ingin membenarkan yang benar, mengoreksi yang salah. Mbak ini kan dikenal di kampung saya ini, mohon maaf Mbak, katanya senang lakuin ini. Ya, apa ya Mbak, ngobrol lagi ya. Ngotak bayar Mbak, tenang baik. Nah Mbak, alasannya apa Mbak jenengan senang lakukan hubungan aja kie, tapi kerungu jere karo sapa bae gelem. Jere pernah karo kaki-kaki, pernah sama kakek-kakek, pernah sama kurir yang antar paket, pernah sama saudaranya sendiri, pernah. Berarti benar pernah. Suaranya Mbak kecil banget Mbak. Tapi jujur Mbak, ini saya akui memang Mbak ini kan sudah dikenal di kampung. Mbak ini wanita yang tercantik katanya. Tapi kalau dilihat memang iya Mbak memang cantik banget. Ya cuman sayang banget kenapa Mbak mau melakukan hubungan badan sama siapa saja. Mbak kan udah punya anak dulu. Ya. Tapi katanya Mbak nggak mau mengakui kalau Mbak udah punya anak. Kenapa? Biar semua laki-laki mau melakukan itu. Mbak kalau bicara logika sih Mbak ya, Mbak nggak mau ngaku punya anak, mau ngaku punya anak 2, 3 aja masih banyak yang mau Mbak. Kenapa nggak nikah lagi Mbak? Oh, anu gue ya apa? Orang bisa ganti-ganti. Emang rasanya beda-beda setiap ganti lanang. Oh beda-beda. Legi gue ya. Jadi Mbak sama saya ini beda RT ya Mbak ya.
namanya mungkin nggak saya sebut, takutnya di desa lain ada yang nonton video ini nanti malah jadi tahu. Nah, ini pakai nama samaran aja, D depannya. Nah, inisial D teman-teman. Mbak, jenengan dene nganggo klambi kayak gini apa sih? Gitu ke saru ya Mbak. Bisa umpama ke Mbak, seumpama iki kan ngene langkah wong siji ya Mbak. Mbak lakukna hubungan badan karo nyong ngene gelem. Gelem astagfirullahaladzim. Tapi orang banyak orang ngajak aja Mbak. Nah, tapi nyong pengen ngomongi Mbak tapi mbok salah. Tapi nek aku ngomong oleh apa Mbak? Oleh. Kayak Mbak nyong arep ngomongin jenengan. Tapi jenengan jangan marah sama saya ya. Kalau dipakai ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau mendingan sih Mbak nikah aja lagi biar punya suami. Mbak kalau mau melakukan hubungan badan sama suami kan bisa tiap malam, tiap jam, tiap detik. Daripada kebingungan begini pengen itu tapi nggak ada yang melayani, gimana? Oh nggak mau, ora apa ngapa sih mau terikat, oh, suka kayak gitu, pengen karo siapa bisa, pengen karo siapa bisa. Cuman pertanyaannya Mbak, kenapa kok Mbak deneng ora pilih-pilih? Oke Mbak, rungokna ya, sing dagang ning tempat-tempat kayak gue kadang-kadang sih milih. Misalnya pembelinya kok, pembelinya kayak moh lah. Tapi kenapa Mbak sing gratis tapi kok malah orang milih-milih tua nom gelem. Berarti cita-cita sekang umur pira Mbak? Masa cita-cita kayak gue? Oh. Nyong Mbak kan suaranya cilik banget ya Mbak. Nyong ngoli orang ngomong sing jenengan sampai kena tak sampai kena maring kayak gana apa karena jenjenguk ngorane keton Mbak. Oleh ini teman-teman ya, jadi Mbak ini punya cita-cita melakukan hubungan badan sama laki-laki 1000 orang teman-teman. Nah, siki wis ana pira? 300 datung bener-bener datung apa ora? 300 kali dengan orang yang berbeda. Terus 1000 kali itu benar-benar harus dengan orang yang berbeda. Apa ora bahaya Mbak? Kalau seumpamanya yang laki-laki punya penyakit gimana? Ini mata saya juga kadang-kadang nggak fokus teman-teman ya. Ini sih mungkin kalau teman-teman yang ada di depan saya nggak tahu ini nasibnya. Tapi insya Allah saya berani bersumpah demi Allah ini demi Rasulullah, saya nggak akan lah melakukan hubungan badan dengan perempuan yang ada di depan saya ini, karena niat saya menolong Mbak, pengen nolongin Mbak, pengen mandek aja kayak gue. Motor malah. Berarti nyong ngomong aja orang bakalan denggora, tetap melakukan kayak gue. Ya terserah Mbak sih. Cuman Mbak bisa deneng setiap melakukan hubungan karo laki-laki nggak pernah digrebek, gue aneh nih kono Mbak, bisa deneng caranya kepriwe. Setiap kali ada yang tahu teman-teman ya, ini katanya memasukkan laki-laki tapi digrebek yang laki-laki udah nggak ada. Itu saya nggak tahu nih ceritanya bagaimana kok bisa begini, bisa nggak sampai digrebek. Mungkin kalau udah digrebek mungkin jenengan kapok Mbak.
anake ning endi? Melu bapane. Mata. Mata. Arep bali apa ora? Ora. Apa lagi disit? Harus kayak balik. Ya, sudah. Jenengan kayak karo nyong ngene kok bar ke balik. Anger urung oleh kayak ke urung balik. Tapi anger peteng balik. Ora? Ya wis Mbak, ngamburane ya nyong wis ganggu jenengan kene. Nyong arep bali. Nyong dolan ngomah oleh. Aduh. Mbak. Jadi seperti itu teman-teman ya ceritanya. Ini saya tadi udah ngajak ngobrol. Teman-teman ya juga sudah mendengarkan langsung obrolan saya dengan wanita itu. Yang penting di sini kita hanya ingin tahu, dan sekarang saya sudah tahu, dan memang kenyataannya seperti itu, benar-benar apa yang diceritakan oleh warga juga sama persis dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mungkin ini sudah selesai, karena saya nggak bisa nolong apa-apa kalau masalah seperti ini. Ya udah, mungkin ini saya mau pulang saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini jadi tontonan yang paling lucu ya teman-teman ya, karena yang diobrolin hal-hal yang seperti itu. Mbak Nyong tak balik ya Mbak. Yaudah teman-teman, ini saya mau pulang.